Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaafkan adalah sebuah hal yang dianggap sebagai akhlakul karimah, di mana memaafkan ini adalah menunjukkan kedewasaan seseorang. Selain itu, memaafkan juga merupakan ciri orang yang mampu mengelola emosionalnya secara baik. Dan memaafkan ini adalah bukti bahwa kita semuanya tidak terlepas dari sebuah dosa dan juga kesalahan. Dan pastinya memaafkan adalah sebuah hal yang mana kita mengharapkan dari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran dijelaskan dari ayat 133 dan juga 134, di mana kita diminta untuk bersegera dalam ampunan Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan manusia dengan salah-salahnya, dan juga orang-orang yang mampu menahan emosionalnya, dan juga orang-orang yang mampu memberikan infak ketika dalam kondisi susah maupun senang. Dari hal ini dijelaskan bahwa banyak manuskrip-manuskrip cerita dari Rasulullah SAW, di mana beliau juga memiliki pribadi-pribadi yang pemaaf. Dijelaskan dalam salah satu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ba'athallahu inna abdan min ibadillah ba'athallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam fakadzabuhu wa sabbahuhu wa kana yumsihu ad-dama ala jabhatayhi wa qala Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Diceritakan bahwa ada seorang hamba ataupun seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaumnya mendustakannya dan kemudian melemparinya dengan batu, dan beliau mengusap jabhatahnya atau keningnya karena tertimpa batu oleh kaumnya, justru dengan mendoakan Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah maafkanlah mereka. Dan dari hadis ini diceritakan bahwa sebenarnya Rasulullah SAW sedang menceritakan dirinya sendiri, di mana ketika penduduk Taif beliau berdakwah dilempari batu oleh orang-orang masyarakat penduduk sekitar, kemudian beliau tidak memiliki dendam setelah itu. Justru beliau memaafkan orang-orang yang telah melempari batunya dengan mendoakan dalam versi lain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah tunjukkanlah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Dalam literatur Islam dijelaskan bagaimana sikap memaafkan Rasulullah SAW dari hadis Anas bin Malik. Ketika itu Rasulullah sedang memakai burdu ataupun selendang yang bergaris-garis, yang mana beliau biasa gunakan, yang berasal dari negeri Najran. Suatu hari ada orang Arabi, orang Badui datang menemui beliau, terus kemudian tanpa kata, tanpa apapun, seorang Badui tadi menarik apa yang ada dalam pundak Rasulullah ataupun burdut yang dipakai oleh Rasulullah, sampai terlihat bekasnya bahwa hasil tarikan dari orang Arabi tadi mengenai Rasulullah SAW. Akan tetapi beliau mengatakan hanya dengan tersenyum, justru memberikan apa yang telah diminta oleh orang Badui tadi. Karena orang Badui memaksa bahwa, wahai Muhammad, berikanlah aku sesuatu. Rasulullah dengan tersenyum memberikan apa yang diinginkan oleh orang Badui tersebut. Ada cerita lain, salah satunya dari cerita Ibnu Mas'ud, ketika beliau sedang berjalan di pasar. Kemudian tanpa tersengaja dompet yang ada pada beliau diambil oleh seseorang, dan ternyata orang yang mengambil tadi tertangkap oleh banyak orang dan dihakimi. Kemudian keluar kata-kata dari banyak orang, semoga Allah memotong tanganmu. Akan tetapi apa yang terjadi kepada Ibnu Mas'ud? Bahwa beliau mengatakan bahwa, ya Allah, jika dia mencuri karena kebutuhan, maka biarkanlah mereka. Akan tetapi kalau seumpama dia mencuri
karena melanggar aturan dari apa yang telah engkau berikan, apa yang engkau gariskan, maka semoga ini adalah hari terakhir dia melakukan perbuatan ini. Bagaimana dalam manuskrip-manuskrip yang ada, banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran bahwa seseorang yang mampu memberikan nilai maaf kepada orang lain adalah memiliki jiwa yang penyabar, dan juga merupakan nilai-nilai yang mana dia mampu mengelola emosional dia dan memandang bahwa kita semuanya juga memiliki kesalahan dan juga memiliki dosa seperti yang lain. Namun dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin meminta maaf kepada orang lain, haruslah dengan tulus dan ikhlas dan ada niatan tidak ingin mengulangi, dan juga dengan taubatan nasuha. Selain itu juga kita diharapkan dan juga diwajibkan ketika kita mengambil sesuatu dari orang lain, maka kita diharuskan untuk mengembalikan jika kita merasa bahwa kita ingin meminta maaf. Sedangkan orang yang dimintai maaf, harapannya adalah menghapus apa yang telah dimintai dengan ikhlas, dan juga menutup hatinya ketika nanti suatu saat terjadi hal-hal yang memang terjadi balas dendam ataupun yang lain. Oleh karena itu, ketika orang sudah memaafkan, ini adalah salah satu cita-cita tinggi apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, menjadi orang-orang yang terbaik, yaitu menjadi orang-orang yang memudah memaafkan dengan kesabarannya. Meskipun itu berat, akan tetapi ini adalah dinilai dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nilai maghfirah, selain juga orang tersebut merupakan orang yang memiliki cinta kedamaian. Demikian, semoga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan kepada orang lain, karena kita sejatinya sama dengan mereka, juga terkadang memiliki kesalahan yang semoga orang lain juga mampu memaafkan kepada diri kita. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.